Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Harmandah dengan NIM 21090024, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak kelas A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan rumus if ganda dan lookup. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi if? Fungsi if adalah fungsi logika pada Excel yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau lebih. Fungsi if bekerja dengan cara mengecek kondisi dan akan menampilkan satu nilai pada Excel, yaitu true atau false. Nah, di sini saya terangkan tentang VLOOKUP dulu. Nah, di sini ada daftar gaji pegawai yang akan mengisi gaji pokok, tunjangan, dan transportasi. Untuk pegawai, jadi kita menampilkan hasil VLOOKUP-nya di sini dari tabel referensi gaji. Ada tabel referensi gaji yang mana terdiri dari tabel pajak yang mana sesuai dengan tabel pajaknya. Sesuai dengan golongannya. Jika golongan 1A, maka dapat potongan 1%, jika golongan 1B dapat potongan 3% dan 1C potongan 4%. Oke, kita tampilkan di sini fungsi VLOOKUP membaca tabel dari referensi. Sama dengan VLOOKUP, di sini akan tampil rumus VLOOKUP yang mana akan muncul lookup value dari golongannya. Sesuai dari tabel referensinya, VLOOKUP value. Di sini ada tanda titik koma. Kemudian tabel array adalah tabel referensi gaji. Agar nanti saat kita kopikan ke bawah, tabel array-nya tidak berubah, maka kita kunci menggunakan simbol $, yang artinya tabel array-nya jadi absolut. Kemudian setelah itu titik koma, call index name-nya adalah di mana yang akan kita tampilkan di gaji pokok di kolom kedua. Jadi maka 2, tutup kurung, enter. Kemudian kita kopikan ke bawah. Ya. Kemudian selanjutnya kita klik ke tunjangan, menampilkan tunjangan di kolom ketiga. Sama kita lakukan seperti tadi. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung dari golongan titik 2. Tabel array-nya di blok. Jika kita tidak melakukan fungsi absolut, bisa kita lakukan langsung seperti ini. Kita enter, kita kopikan. Ketika kopiannya tidak tampil, berarti blok datanya yang kita copy tadi salah. Nah, ini data yang tidak tampil itu diakibatkan karena blok datanya salah. Ini kita tarik blok datanya ke atas. Kita enter, maka dia akan tampil. Kemudian di transportasi juga sama. Ini kalian bisa lihat dan bisa ikuti. Kemudian total gaji. Total gaji artinya gaji pokok ditambah tunjangan ditambah transportasi. Sama dengan sum di blok, enter. Nah, udah ditemukan hasilnya di blok. Nah, sudah ditemukan gaji pokok, tunjangan, transportasi, total gaji.
Nah, sekarang pajak. Pajak menggunakan fungsi if, di mana sesuai dengan tabel potongan pajak. Jika 1A, maka 2%. Maka sama dengan if tutup kurung diambil dari golongan A. Jika di sini golongannya 1C sama dengan 1C. Oh, bukan, kita buat aja mulai dari 1A karena ada 3 pernyataan yang benar. 1A, maka total gaji dikali 2%. Suatu pertanyaan benar jika golongan sama dengan 1B. Maka total gaji dikali 3%. Pernyataan terakhir, if dari golongan sama dengan 1C, maka total gajinya dikali 4%. Selain itu, maka kita bisa jalankan 0, artinya selain 3 pernyataan tersebut, maka dia bernilai 0. Tutup kurung, enter. Nah, di sini ada desimalnya. Nih, di sini ada desimalnya. Jika kita tidak mau desimal, bisa kita hilangkan seperti ini. Kemudian gaji bersih didapat, artinya total gaji dikurang pajak. Sama dengan enter. Kita tarik ke bawah. Nah, sekarang jumlah kita gunain dengan fungsi sum. Sama dengan sum. Rata-rata menggunakan fungsi average. Kita blok datanya. Nah, gaji terbesar sama dengan max. Gaji terkecil sama dengan min. Diblok lagi. Dan jumlah data count. Nah, jadi sudah kita dapatkan hasil menggunakan fungsi lookup. Gaji pokok menampilkan tunjangan, transportasi, kemudian total gaji dijumlahkan, dan pajaknya ditambahkan dari tabel pajak. Jika golongan 1A 2%, golongan 1B 3%, dan golongan 1C 4%, untuk gaji bersih dan total gaji ditambah pajak dan didapat keseluruhan jumlah rata-rata gaji terbesar, gaji terkecil, jumlah data. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.